Hellcat. Halo guys, balik lagi bersama gue Bastian dari channel YouTube Lokertawa TV. Seperti biasa kita akan membahas seputar dunia kerja. Dan gue nggak sendiri di sini nih guys. Gue kedatangan narasumber. Dia adalah seorang guru yang akan menceritakan sedikit pengalamannya dari dulu dia bekerja di pabrik sampai sekarang jadi guru nih. Langsung aja kita kenalkan. Ya, perkenalkan nama gue Alfi Rahma Islami. Emang betul sebelumnya itu gue kerja di beberapa pabrik, terus juga ada departemen store, dan akhirnya sampai gue menjadi guru. Bisa dibilang sih gue menjadi guru itu guru tembak. Guru tembak? Ya, guru tembak. Karena emang awalnya memang gue sudah niat jadi guru, tapi cita-citanya gitu ya? Iya, cita-cita gue memang guru, tapi itu ditembak sama nyokap gue. Maksudnya ditembak gimana sih? Mungkin belum ada yang tahu gitu loh. Iya, jadi tuh gue tuh spontan disuruh ngajar PAUD. Karena nyokap gue kebetulan kepala sekolah di sana. Oh, jadi kayak orang dalam gitu ya? Iya. Iya, jadi gue, ya udah kamu bantu-bantulah di PAUD gitu ya kan. Gue belajar dulu, mulai dari melihat pembelajarannya dulu, terus gue ngelihat gimana cara nyokap gue ngajar, sama guru lain ngajar. Dan akhirnya gue belajar, lama-lama terbiasa. Oke, tapi basicnya tuh bukan jadi guru kan ya? Tadinya lo kerja di pabrik, terus bener. Beralih profesi menjadi guru tuh susah senangnya gimana tuh? Susah senangnya, ya gitu, biasa di pabrik dengan rutinitas mesin atau komputer, terus tiba-tiba gue harus ngajarin anak-anak yang benar-benar aktif ya kan. Walaupun itu tuh waktu pertama kali ya, karena memang sekarang gue nggak di PAUD lagi, sekarang gue ke sekolah dasar, tapi ini pertama kali di PAUD itu gue ngerasa bener-bener anak-anak yang gue ajarin, jadi bener-bener harus sabar banget melihat kegemasan tingkah-tingkahnya itu. Jadi harus dituntut lo suka anak-anak. Iya gitu, gimana caranya, padahal dalam pelajaran PAUD itu cuma beberapa jam, ya tapi letihnya itu benar-benar berasa. Oh, itu berarti kesusahannya adaptasi, kayak lu harus suka sama anak, terus harus benar-benar menghadapi anak. Tapi senangnya apa? Senangnya gitu, karena tingkah lakunya dia. Yang gemes itu ya? Yang bikin gue ya speechless. Oh iya, ternyata anak-anak tuh kayak gini gitu. Benar-benar gue harus maafin anak-anak tuh kayak gini. Luar biasa banget sih menurut gue. Dan emang jadi guru itu menurut gue apa ya, jadi apa sih, harus kita tuh dituntut untuk selalu belajar. Itu yang gue sangat-sangat suka dari profesi guru. Tadi Kak Alfi ya, Kak Alfi kan sekarang ngajar di SD kan? Iya. Sekolah dasar di mana, daerah mana sih? Di salah satu sekolah dasar di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Rumahnya di mana? Kebetulan saya tinggal di Bekasi. Pulang pergi? Karena sekarang saya ngajarnya online. Oh iya, lagi daring ya, pandemi ya. Terus keluh kesahnya mengajar anak SD? Ya, kalau sekarang untuk ngajar SD ini kan baru ya, masih terhitung baru, dan gue baru banget beberapa bulan. Pada saat gue masuk itu nggak sengaja juga. Nggak sengaja jadi, juga. Jadi bener-bener yang kayak tadi lu bilang tembak gitu. Guru tembak banget. Karena emang ditawarin sama temen gue, Vi, lo mau ngajar nggak di SD? Gitu, ya kan? Terus bilang, oh boleh tuh. Tapi gimana ngajarnya di daerah sini? Kayak gini, ya kan? Sekarang masih daring kok. Jadi gue ngajar secara online, ya kan? Jadi ya udah gue terima, gue sanggupin. Dan itu di tengah-tengah semester. Jadi kan untuk guru itu di tengah-tengah semester benar-benar ujian yang luar biasa ya, repotnya buat persiapan untuk menjalani ulangan, ya kan. Ya gue jalanin aja sampai sekarang sih, alhamdulillah. Oke, tapi dari lu sendiri latar belakang pendidikannya apa sih? Pendidikan kah atau apa sih?
Nah, jujur nih, gue itu masih kuliah. Masih sekarang kuliah itu. juga. Iya, jadi gue itu sekarang masih jalan kuliah semester 6, Mm-mm. ya kan? Emang gue ngambil jurusan pendidikan juga, pendidikan Oh, berarti masuk. pas lah ya. Iya, emang pas, emang karena niat gue dari awal emang pengen jadi guru. Oke. Jadi gue ngambil pendidikan. Terus selama pandemi nih, kan sekarang lagi pandemi, efektif nggak sih cara mengajar daring seperti itu? Kalau menurut gue pribadi ya, Heeh. untuk efektif enggaknya nggak bisa dituntut untuk 100% efektif Nice. untuk pembelajaran daring ini. Cuman karena kendala yang kayak gininya, ya mau nggak mau gimana kreatifnya guru, gimana interaksinya guru sama orang tua, ya kan. Jadi itulah yang buat efektif itu gimana cara penyampaian gurunya sama interaksi antara orang tua, karena 100% anak itu di rumah. Iya, Kita betul. cuman berhadapannya lewat laptop, ya kan, Google Meet atau Zoom kayak gitu. Iya, lu juga kan mahasiswa ya kan, sekarang juga Iya, daring juga ya. Iya, gue juga ngerasain gimana Kan, jadi mahasiswa, jadi murid gimana gitu kan. belajar secara daring tuh gimana. Gue ngerasain banget. Oke, apa ya? Selama jadi guru itu dapat apa sih? Salary ya? Salary per bulannya atau kan ada yang bilang honorer ya? Iya. Itu gimana sih upahnya? Kalau upah, Ah, kalau pengen tahu deh. untuk upahnya ya, kalau menurut gue pribadi, karena gue pengalaman di PT atau di pada perusahaan, jadi guru tuh yang penting keikhlasan. Jadi nggak harus gimana penghasilan, ya kan, nggak harus mementingkan atau menomorsatukan penghasilan. Oh iya sih, guru kan. Iya, jadi emang gue dari diri gue pengennya emang pengen ngajar dan berjasa untuk orang, bermanfaat untuk orang lain. Jadi nggak, ya memang kalau untuk upah nggak seberapa ya daripada karyawan perusahaan swasta ataupun BUMN. Nggak ada seberapa, apalagi guru honorer itu mah udah nggak inilah ya, udah bisa kalian tahu lah ya gimana perjuangan seorang guru yang honorer. Suka itu nggak sih ada kendala dengan wali murid gitu, kayak misal adu mulut atau apa gitu kan? Untuk daring kayak gini pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. For example? Macam-macam sih. Jadi ada orang tua murid itu yang bilang harus belajarnya dengan cara kayak gini karena mereka itu melihat dari sisi anak mereka sendiri. Gitu. Harusnya belajarnya Google Meet aja setiap hari misalkan, ya kan. Terus pakai video pembelajarannya jarang-jarang kayak gitu kan. Tapi kita di sini tuh melihat bagaimana efektifnya orang yang lain juga, murid-murid yang lain, nggak hanya dia doang, ya kan. Jadi ya kadang-kadang itu sih kendalanya, cuman bagaimana kita menanggapi wali muridnya aja. Nah itu kan tanggapan dari Kalvinya ya, terus tanggapan dari wali muridnya mengenai apa sekarang yang pembelajaran daring, mungkin ada tanggapan positif dan tanggapan negatif gitu kan. Ada pernah dengar nggak sih tanggapan-tanggapan seperti itu dari wali murid? Ya, tanggapan negatifnya pastinya banyak banget yang berkeluh kesan tentang anaknya itu udah kecanduan namanya gadget. Ya kan otomatis gadget mulu kan ya. Terus di depan harus gadget, bahkan dia tuh anak sekarang kan udah canggih ya. Yes. Jadi dia tuh ada pembelajaran tuh bisa sambil gaming. Jadi di sela-sela pembelajaran aja dia masih suka gaming kayak gitu. Terus tanggapan positifnya dari wali murid tadi? Untuk tanggapan positifnya ya wali muridnya tuh lebih suka kalau anak-anaknya tuh lebih banyak dikasih tugas. Jadi lebih banyak dia dikasih tugas supaya dia itu lebih ke pelajarannya, bisa buka bukunya, ngerjain tugas yang dari gurunya, jangan cuman Google Meet atau Zoom di depan layar doang. Setelah itu tugasnya nggak diberikan atau tugasnya sedikit, jadi dia cuman konsen udah gitu aja. Pas udah selesai jam pelajaran udah main HP deh, ya kan, kayak gitu. Mengenai tugas nih, tapi dari pihak gurunya nih ngasih tugas atau nggak sih selama setiap pertemuan gitu kan?
untuk tugas karena daring ini sih dikasih. Dikasih Cuman kan? kita untuk pembelajaran daring ini nggak semata-mata tugas harus menulis ya kan, nggak benar, semata-mata harus benar-benar plek yang ada di buku, karena kadang kita harus kreatif ke anak-anaknya, kasih tugas yang memicu kreativitas dia di rumah. Terus memicu juga buat anak-anak itu berbuat baik di rumah atau melakukan sesuatu kegiatan yang manfaat lah. Terus solusi dari sekolah selama pembelajaran daring ini tuh apa? Ada solusinya nggak sih? Solusi dari sekolah ya, untuk semua sekolah sih menginginkan pembelajaran daring ini bisa efektif, ya kan? Untuk solusinya paling ya sekolah hanya meminta untuk guru supaya sering berinovasi, sering melakukan kreativitas dalam pembelajaran. Di tempat lu ngajar nih kan di SD lu kan, kapan sih akan melakukan pembelajaran tatap muka kembali gitu? Kemarin kan sempat ada wacana ya kan, udah di sekolah itu udah mempersiapkan segala macamnya untuk tatap muka, dari mulai wastafel di setiap ruangan, terus cek suhu anaknya kayak gitu. Cuma untuk kemarin baru dapat ketetapan baru untuk gak diperbolehkan. Itu dan sampai urusan pemerintah lah, kita nggak mau tahu. Iya, dan sampai sekarang masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah. Terus seneng nggak sih jadi guru selama ini? Udah berapa bulan tuh? Happy nggak? Happy. Kalau dibilang happy banget. Tapi kadang kalau dibilang pusing juga. Harus kreatif kan? Iya, benar. Harus kreatif, harus bagaimana kita menyusun pembelajaran supaya menarik, harus menyiapkan materi ya kan. Yang harus dibawain gimana sih supaya ringkas tapi anaknya tetap memahami. Berarti udah enak lah ya jadi guru. Terus emang pendidikan yang sudah dijelaskan. Betul. Terus saran buat orang-orang nih, mungkin mereka pengen tahu nih jadi guru gimana gitu. Saran untuk kalian semua yang mau jadi guru, terus aja mempersiapkan diri kalian, ya kan? Pasti perlu persiapan. Terus selalu ingin belajar, yang penting banget selalu ingin belajar. Harus semangat, giat pokoknya. Terus apa lagi ya? Itu sih intinya, mau belajar dan terus mau belajar. Kalau saran gue cuma itu. Sarannya itu ya. Kayak terakhir nih kayak pertanyaan dari gue nih terakhir. Dari lu yang tadinya udah kerja dari pabrik, banyak pengalaman, terus sekarang akhirnya berpindah profesi jadi guru. Kasih dong motivasi sedikit buat mereka-mereka yang masih berjuang, apalagi kondisi pandemi kan, susah nyari kerja gitu kan. Kasihlah semangat dan motivasi buat mereka. Ya, buat kalian yang masih berjuang untuk mencari kerja, gue kasih sedikit motivasi ya. Mungkin kalian sudah sering dengar ini, tapi intinya kalian jangan menyerah, harus tetap semangat. Apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini, persiapkan benar-benar diri kalian. Bagaimana kalian bisa menjual diri kalian, mempersiapkan diri kalian untuk lebih baik di antara orang-orang lain, ya kan? Dan pastinya di era pandemi ini kalian harus pintar-pintar membaca peluang. Jadi apapun pekerjaan yang bisa kalian lakukan, kerjakanlah. Oke, terima kasih atas pengalamannya, terus sharing-sharingnya selama kerja jadi buruh pabrik, sekarang akhirnya jadi guru, ya kan? Nah guys, dan buat kalian nih semuanya, sama seperti tadi yang Alfi bilang, buat kalian yang masih nyari kerja, jangan pantang menyerah, tetap semangat, jangan putus asa. Selagi ada kesempatan, masukilah. Terus dimana, karena kalau misalnya ada 1000 kesempatan, pasti ada satu yang masuk. Oke, sekian video podcast kali ini dari Loker Tawa. Jangan lupa buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita lebih semangat lagi buat bikin konten selanjutnya. See you, bye.
guys, kembali lagi bersama gue Bastian dari channel YouTube Lokertawa TV. Seperti biasa, kita bakal membahas seputar dunia kerja. Dan gue juga nggak sendirian di sini. Kita sudah punya narasumber, di mana dia bakal sedikit kasih cerita dan pengalamannya sampai dia bisa seperti sekarang. Langsung aja, nggak usah perlu lama-lama. Halo Kak, apa kabar? Halo. Kak lagi. Coba perkenalkan sedikit. Nama gua Ato. Di sini gua mau menceritakan tentang pengalaman gua kerja di fitnah sama atasan gua ngambil uang. Difitnah. Gimana itu ceritanya? Kok bisa sampai difitnah sih? Jadi gua akan menceritakan dari awal dulu ya. Jadi awal mulai itu tahun 2014 atau 15 gua kerja di suatu perusahaan makanan cepat saji, ya ternama lah di Indonesia, ternama. Gua udah ngikutin tes dari prosedur dari awal, udah ngikutin training, pokoknya sampai akhirnya gue keterima jadi karyawan resmi. Nah, di saat hari pertama, hari kedua gue kerja, emang menurut gue udah nggak serak sama atasan gue gitu. Nah, di sini gue masuk ke tempat makan ini ada 4 orang barengannya gitu yang seangkatan nama gue. Nah, salah satunya itu wanita, dan wanitanya itu adik dari atasan gua. Singkat cerita, gua udah bekerja berbulan-bulan. Ketika itu gua masuk sore, kalau nggak salah masuk sore gua. Terus kalau di tempat makan saji itu kan ada drive-thru ya. Drive-thru, jadi kayak orang yang ngambil duit, ngambil mobil, ngambil makan pakai mobil. Ya. Nah, di situ waktu itu gue suruh nganterin makanan, tolong dianterin ke tempat drive-thru gitu. Karena posisi drive-thru sama posisi di sininya beda, posisi tempat masaknya. Jadi gue ngasih tuh ke situ. Nah, kebetulan di situ gue ngasih, terus yang jaga kasir di drive-thru-nya ini adik dari atasan gue. Dia pengen kamar mandi, wanita. Dia ngomong, "Bang, jagain dulu dong, sebentar gue mau kamar mandi." Gue sebenarnya nggak mau, karena gue nggak enak dia mau kamar mandi. Oke, gue jagain. Nah, di situ gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak nyentuh meja kasir, nggak nyentuh alat kasir lah di situ kan. Nah, di situ atasan gue datang, dia nanya, "Kamu ngapain di sini?" Dia gitu kan. Terus gue bilang, jagain teman saya." Lah, emang dia kemana? Ke kamar mandi. Nah, atasan ini masuk tuh ke dalam. Dia ngeliat, kalau kasir kan kayak tempatnya gitu ya, ada apa sih? Ada laci-laci seperti itu. Gitu. Agak kebuka sedikit. Dia hitung tuh duitnya tuh. Dia hitung, di situ minus 15.000. Sedangkan logikanya, gue orangnya nggak pernah mau bohong loh. Kalau masalah kerja gue nggak mau bohong. Di situ minus 15.000. Buat apa sih 15.000 gue ngambil? Meja duit di kasir tuh banyak, jutaan. Kalau gue mau ngambil 1 juta, 2 juta gue ambil. Kalau cuma 15.000 gue ngapain ngambil kan? Akhirnya karena gue orang yang nggak mau ribet, gue bayar, gue ganti deh. Gue orangnya nggak mau ribet gitu. Sebenarnya gue nggak mau ribet, gue ganti. Gue ganti dah kalau yang cuma 15.000 doang mah. Di sisi lain, atasan gue ini dia ngadu lagi ke atasannya. Atasan dia ngadu. Yang orangnya menurut gue ya lumayan killer lah. Nah, dari situ urusannya panjang. Karena menurut gue begini, seorang atasan itu nggak pantas menuduh bawahannya tanpa bukti. Emang posisi gue lagi di situ. Jadi gue di situ, terus dia ngadu ke atasannya. Gue besok dipanggil. Dia tanya, "Kemana hilangnya duit 15.000? Gue bilang, "Saya nggak tahu. Saya hanya menggantikan dia." Kita sebut aja ya namanya, jangan sebut nama ya. Dia si A ini ke kamar mandi. Saya nggak ngapa-ngapain kamar mandi. Nah, jadi yang 1.000. Kalau pakai logika, karena kita kerja itu, karena saya itu kerja di rumah makan cepat saji, minus itu wajar. Mungkin dari ayamnya, dari minumannya minus gitu. Mungkin yang pada kerja di makanan-makanan kayak gitu pasti ngerti deh minusnya dari mana gitu. Ini cuma minus 15.000. Kalau logika saya minus 15.000 itu dari 1 ayam. Mungkin antara emang harganya segitu ya. Mungkin ayamnya dia kurang ngasih gitu. Sampai nggak jauh, atasannya itu lagi langsung menjaget gue gini, "Kamu nyolong." Saya bilang, buktinya saya nyolong apa?
Dia ngomong, ini buktinya duitnya hilang. Pak, duit hilang itu, saya sudah menjelaskan, duit hilang itu dari minus mungkin bisa. Tapi kalau dari Bapak menjat ke saya langsung kayak gitu, saya nggak bisa, Pak. Karena nggak ada CCTV, apa ada buktinya? Kalau nggak ada buktinya, Bapak bisa saya tuntut balik. Saya gituin kan. Terus kalau ada buktinya, silakan saya penjarain hari ini. Nah, dari situ tuh gue udah mulai malas masuk kerja tuh. Padahal duit udah ganti kan. Gue nggak ngambil kan. Duit udah gue ganti, besoknya gue nggak masuk selama kurang lebih seminggu 2 minggu lah. Gue diteleponin terus. Pada akhirnya karena gue nggak enak, gue datang. Cuman gue datang udah mundurkan diri. Gue datang disuruh tanda tangan kalau gue udah mengundurkan diri dan gue nggak melakukan itu. Tapi sampai saat ini tidak ada buktinya kalau gue pun ngambil dari CCTV dan lain, nggak ada buktinya. Buktinya itu hanya dari uang minus. Karena kalau menurut gue, kita kerja di pelayanan kayak gitu, kerja di makanan rumah saji itu, minus itu banyak. Gue rasa penonton pada tahu lah, kalau kayak gitu minus itu dari apa aja pasti ada. Tapi pasti ada hikmahnya dong. Atas kasus itu apa sih hikmahnya? Ya alhamdulillah sih, setelah dari itu kan gue keluar kerja tuh ya. Gue keluar kerja, gue punya motor, gue punya ini. Habis, gue jual-jualin semua. Karena gue waktu itu juga astagfirullahaladzim ya. Waktu itu gue orangnya gila. Hedon. Enggak, kalau enggak gila hedon enggak bang. Menurut gue lebih ke hobi suatu permainan yang menggunakan duit. Judi gitu ya? Ya, bisa lah dibilang seperti itu. Gue sampai jual motor, nyampe gue nyari kerja ketipu gitu kan. Gue pokoknya dari situ gue udah hancur-hancuran. Akhir-akhir gue dapat kerja tahun 2016. Alhamdulillah gue dapat kerjaan yang lebih baik di perusahaan, di suatu perusahaan di daerah Cikarang di kawasan Hyundai. Pabrik ya? Iya di pabrik trafo. Jadi dari hikmah dari gue keluar dari kerjaan itu, gue dapat kerjaan yang lebih bagus dan gue, kalau di situ mah gaji gue bisa 2 kali lipat dari gaji gue yang pertama. Mas, saya potong. Tapi di rumah makan cepat saji itu udah jadi karyawan tetap? Enggak, saya kerja di situ karena udah terlanjur difitnah cuman baru sebulan. Jadi baru saya sebulan. habis training, terus saya dipindahkan sesuai penempatan yang kosong gitu kan. Karena rumah makan di Indonesia banyak gitu. I know. Jadi saya di situ baru sebulan. Oke, lanjut ke pekerjaan yang tadi, pabrik ya? Ya kalau untuk di pabrik ya alhamdulillah lah. Ya saya bisa dapat ini, bisa dapat itu gitu kan. Oke, itu mungkin kalau saya masih bertahan di rumah makan itu sampai sekarang mungkin saya belum bisa beli-beli barang. Itu 2016 ya, dari kerja di rumah makan cepat saji terus dapat di pabrik, dan sekarang kerja di mana? Alhamdulillah, gue sekarang kerja di salah satu perusahaan di daerah MM 2100. Itu juga ceritanya lucu. Jadi gue punya istri gue punya temen, dia ngomong, bang, ada dimasukin temen ya? Iya, bang, ada temen lu gak nih yang punya ijazah listrik gitu kan. Nah gue kasih lah ke temen gue namanya si B. Saat dia masuk, karena posisi itu waktu gue udah kerja ya, gue udah kerja di BUMD di Jakarta. Nah gue ngasih ke temen gue masuk tuh kan ke sono. Temen gue masuk ke sono, karena gue udah kerja di BUMD sebagai pelayan juga, pelayanan ya, kerja di pelayanan, dan gue nggak betah. Akhirnya gue memutuskan untuk, kan temen gue di sana udah lolos dong. Iya. Terus gue minta, sekarang lu bang gantian bantuin gue masuk ke PT karena gue udah nggak betah kerja di pelayan. Akhirnya alhamdulillah gue sekarang kerja di daerah MM 200 udah kurang lebih 3 tahun. Ya alhamdulillah walaupun masih pandemi gini, masih masa PPKM gini, gue masih bisa nerima gaji, masih bisa kerja. Gue itu alhamdulillah rasa syukur buat gue. Terus pernah menganggur nggak? Kalau nganggur pernah, yaitu dari pas gue kerja di satu tempat makan nyampe tahun 2016 gue nganggur habis-habisan. Dari gue ketipu, dari motor gue habis gue jual buat bermain, dan ya nganggur pernah alhamdulillah. Tapi gue dari pertama kali gue lulus sekolah sampai sekarang gue lebih banyak bekerja daripada menganggur. Oke. Terus susahnya cari kerja, terus dan pengalamannya paling susah tuh nyari kerja tuh apa sih pengalamannya?
Kalau masalah nyari kerja susahnya itu menurut gua mindset sih, mindset ya. Mindset. Mindset. Ya gimana lu? Nggak ada yang susah nyari kerja kalau lu nya mau berusaha bangun pagi, nulis lamaran. Dulu zamannya gua dulu tuh belum ada Android kayak sekarang ya. Jadi agak-agak masih susah gitu untuk buka Google. Kalau sekarang kan apa-apa bisa, lu nyari lamaran, nyari kerja di info. Google, nyari lowongan kerja di grup Lokertawa ya kayak. Iya betul. Kalau dulu nggak segampang itu. Dulu susah, gua harus nyari info lebih keras lah gitu kan. Karena dulu dunia digital tuh belum terlalu. Terus menurut lo, ini rada sedikit geser dari pengalaman kerja ya. Pandangan lo mengenai pandemi kayak gini tuh apa sih? Ya sebenarnya gua bersyukur gua masih bisa kerja di pandemi gini, masih bisa dapat gaji. Karena dari perusahaan gue yang sekarang kurang lebih 30-40% itu dikeluarin semua. Termasuk temen gue yang bawa gue dikeluarin. Gara-gara pandemi ini kan jadi produksi itu nggak terlalu banyak gitu. Temen gue dikeluarin, ya gue masih bisa bekerja tuh menurut gue rasa syukur buat gue. Intinya kita banyak-banyak bersyukur aja pandemi kayak gini. Jangan banyak keluh. Ya walaupun kadang gue seminggu cuma masuk 3 kali, 2 kali, ya udah itu emang rezeki gue. Kayak terakhir dari lo nih untuk mereka yang sedang nyari kerja, pandemi di PHK kayak temen lo, kasih motivasi sedikit, terus saran lah biar tetap semangat. Tetap semangat buat yang cari kerja. Karena kadang cari kerja itu nggak sesusah yang kita pikirkan. Kalau lu ada kemauan dari lu bangun subuh, lu sholat, lu buat lamaran gitu. Satu sih menurut gua, jangan lupa lu minta doa restu dari orang tua lu. Minta doa restu, karena doa orang tua itu memang mutajab buat kita untuk mencari kerja. Oke. Terima kasih untuk cerita pengalaman kerjanya dari tadi yang ditipu sampai sekarang alhamdulillahnya pandemi masih kerja ya kan. Oke, terima kasih Bang Atta ya tadi ya. Oke Bang. Oke, dan buat kalian semuanya seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya Lokertawa selalu memberikan informasi, motivasi, dan cerita pengalaman kerja dari yang lain. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.